ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Pemanda Kiai Haji Mastur, Pemanda Kiai Haji As'ari, yang sama-sama kita hormati Pemanda Haji Dasuki Hate, Pemanda Haji Darif Hate, Pemanda Haji Darif Hawe. Satu darif aja kita ada dari Faini, Pemanda Haji Abdul Syukur, Pemanda Haji Jainuri, dan juga sahibul bait Umi Hajah Lilis dan para asatidah, kakak saya Ayati Taufa dan juga Ayati Isal Sabila. Dulu ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Salah seorang sahabat dari kalangan Ansor bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul mukminina afdal? Mukmin yang utama itu seperti apa?" Jawaban Nabi singkat, "Ahsanuhum khuluqa," yang paling baik akhlaknya. Sehingga pantas misi Nabi itu hanya satu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan ucapan Nabi ini sempat diprotes dengan tegas dan keras oleh sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, andaikan Allah suruh pindahkan Jabal Uhud di Madinah, pindahkan ke Mekah, itu lebih mungkin kita sanggupi. Andai satu hari satu bakul Jabal Uhud di Madinah ini dipindahkan ke Mekah, mungkin ada bekasnya yang nampak terlihat setiap saat. Tapi tidak ada jaminan untuk memindahkan akhlak buruk dan akhlak baik." Sampai-sampai Nabi membuktikannya, memperbaiki akhlak di Mekah yang pada era itu disebut jahiliyah kata Al-Quran, kadang disebut ummi, kadang disebut dulumat. Dakwah Nabi 13 tahun, pengikutnya hanya 11 orang saja. Beliau dilempari ketika dakwah di sekitar Mekah bernama Taif, dan mau dibunuh ketika kembali ke Makkah Al-Mukarramah untuk menyempurnakan akhlak yang sangat berat. Apalagi akhlak Islam itu bukan satu wujud akhlak saja, tapi ada yang disebut dengan hablum minallah, baiknya akhlak hamba kepada Khalik. Ada hablum minanas, indahnya akhlak manusia kepada sesama, dan itu sangat beragam. Akhlak anak pada orang tua pada anak, tetangga dengan tetangga, bawahan sama atasan, atasan sama bawahan, sampai dari mulai cara bertutur diatur akhlak ini. Misalkan orang tua pada anak, An-Nisa ayat 9, qaulan sadida, tegas, persuasif, edukatif kata anak-anak sekolah. Tapi lempengan anak sama orang tuanya, Al-Isra ayat 23, qaulan karima, kata-kata yang mulia. Bawahan pada atasan, Nabi Musa alaihissalam dengan Harun mendakwahi Fir'aun laknatullah dengan kaulan layyina, kata-kata diplomatis. Tetangga dengan tetangga berakhlak baiknya dalam wujud fal yuhsin jarahu, dan ihsan dengan kata-kata itu diwujudkan ketika berkata-kata yang baik atau tidak berkata-kata sama sekali. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah dengan kata yang baik, jika tidak lebih baik diam, tapi tidak baik juga diam-diam. Beda itu. Beda lagi. Untungnya alat berbicara itu hanya satu, yaitu mulut. Meskipun sekarang bisa dengan jari jemari. Kalau mulut cuma satu, artinya bicara itu memang lebih baik sedikit. Saya kalau kultum itu kepanjangan mendingan kutil, memadai. Kuliah 3 menit. Mulut itu cuma satu alat bicara, tapi mata kita 2. Mestinya lebih banyak melihat daripada ngomong.
Telinga kita dua mengajarkan pentingnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tangan dan kaki kita dua lebih baik banyak melakukan hal-hal yang produktif dibandingkan banyak berbicara. Tapi sebagian besar kita lebih banyak ngomong daripada bicara. Satu. Yang kedua, sahabat Ansor ini bertanya kembali, fa'ayul mu'minina akyas. Ya Rasulullah, mukmin seperti apa yang cerdas? Baginda Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkannya. Dan gampang. Untuk mengingat kematian itu bisa dua hal. Yang pertama, kalau ada yang sakit, wajib nengok yang sakit. Karena sakit sebagai gerbang menuju kematian. Rata-ratanya begitu. Sakit dulu, kemudian meninggal. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, takziah. Mengingat masa depan kita akan begitu. Lebih baik takziah daripada ditakziahi. Yang kedua, untuk mengingat kematian yang gampang nih. Kita masing-masing punya ijazah. SD, SMP, SMA, atau sarjana. Masing-masing ijazah itu ada fotonya. Pasti foto kita masing-masing, benar nggak? Iya. Foto kita waktu SD, di ijazah SD, jejerin sama ijazah SMA yang ada fotonya. Dan setelah arisan ini kita selfie yang paling cakep. Nah ini nih. Cetak juga tuh. Jejerin foto SD, SMP, SMA dengan foto terbaru sekarang. Kalau kita lihat dengan jujur, kayak emaknya berendengan sama cucunya. Padahal foto kita juga. Berarti ada perubahan. Kalau dulu begitu lucu, sekarang sudah tidak lucu lagi. Kalau dulu begitu tampan, sekarang sudah tidak tampan lagi. Dulu kayak Sri Devi, sekarang sudah mirip serigala. Bulu domba. Jangan serigala salah. Serem ah. Jaling ya. Mulai kendur, penglihatannya sudah lamur, pendengaran sering kabur. Rambut sudah mulai uban bertabur, gigi satu persatu banyak yang gugur. Urusan banyak yang gugur. Tanda-tanda sebentar lagi masuk lubang. Gugur. Mudah-mudahan panjang. Urusan banyak yang gugur. Karena ini mukmin yang cerdas kata Nabi. Kalau kita ingat mati dan sudah meyakini akan mati, itulah wujud iman yang keenam, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu bukan menunggu dunia ini berakhir semuanya, tetapi yakin dan percaya kita semua akan berakhir. Ada awal, mesti ada akhir. Ada akhir karena kita ada awalnya. Awal kita dari Allah. Setiap hari menginjak bumi Allah. Dan suatu saat pasti akan menghadap haribaan. Mudah-mudahan orang lain pada meninggal. Kita grup arisan ini panjang umur. Amin. Bulan depan ya ada arisan kita dari. Jangan. Kecuali ada kesibukan dan lewat jalan tol. Apa yang harus dipersiapkan menjelang kematian? Kalau kita mudik atau mau lebaran atau kita mau berangkat kemana, semakin jauh perjalanan kita, semakin banyak yang kita persiapkan. Kita pernah arisan di Ciater, mempersiapkan segala perbekalan yang bakal dibawa ke Ciater. Baju olahraga, baju renang, baju buat tidur, bahkan baju buat ajojing. Jangan ajojing season kan, jangan. Pel kuat Jakarta Bandung. Kalau kita persiapan mau pergi umroh, kita persiapkan barang-barang yang lebih banyak lagi yang bisa digunakan ketika umroh. Semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, maka semakin mantap persiapan yang kita persiapkan. Kematian itu adalah perjalanan yang jauh yang mesti kita persiapkan. Apa persiapan yang bisa kita siapkan? Ada 3 investasi yang abadi. Yang pertama, meninggalkan anak yang soleh.
Amin ya Allah. Kan namain semua anak laki-lakinya soleh. Biar ditinggalkan tetap soleh. Amin. Banyak kalau negara tengah soalnya buader banget loh. Ada 4 tipikal anak. Yang pertama, sunnatul hayati dunya. Jadi perhiasan dunia. Ketika punya anak banyak prestasinya, dengan bangga kita ceritakan dan berharga prestasi anak itu mengangkat harga orang tuanya pula. Pamanda Adi Mastur, anaknya sukses semua, alhamdulillah. Dengan senang dan bangga kita melihatnya, dan beliau juga bisa bercerita dengan penuh bangganya sebagai bagian dari tahadus bini. Coba kalau punya anak yang satu narkoba, yang kedua hamil tanpa laki, yang ketiga bunuh diri, alhamdulillah ini. Pertama, yang kedua, investasi yang abadi adalah sedekah jariyah. Amal-amal membantu orang lain, termasuk membantu pembangunan keagamaan. Nggak usah besar. Kalau ada ayat menyatakan tidak tercapai kebaikan kecuali mampu menginfakkan yang paling dicintai, piramidnya berbalik. Kita mencoba berinfak dengan sesuatu yang tidak kita cintai. Kalau infak 100.000 berat, turunkan 50.000. Berat juga, turunkan 20.000. Masih berat juga, turunkan 10.000. Berat juga, turunkan 5.000. Berat juga 2.000. Masih berat juga 2.000 yang udah lecekan. Atau kepingan 500 perak yang agak hitam. Masya Allah. Tiap Jumat masuk kompak jariah. Insya Allah masuk surga. Amin. Nanti di surga itu orang lain cakep-cakep, ini ngomong dulu infaknya pakai uang yang Kebahagiaan. Kalau belum bisa infak, sedekah dan berbagi dengan orang lain dengan barang-barang yang baru, barang-barang bekas. Pulang arisan sampai rumah, buka lemari. Ada berapa pakaian yang sudah kagak kepake? Dulu baju itu baju paling cakep sebelum adanya Covid, karena badan masih langsing. Bajunya masih cakep, yang punyanya sudah kayak langseng. Nggak mungkin kecil lagi. Udah, bereskan, rapihkan, kasihkan kepada orang lain. Bapak-bapak punya sarung, ada berapa sarung yang sudah tidak kepake? Bagi. Ada mulai sarung cap gajah, ada wadimor, ada BHS. Yang dipakai cuma 1 atau 2. Sisanya kasihkan kepada mereka yang lagi nyantren, yang lagi di pesantren, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Belum bisa berinfak dengan barang yang baru, berinfak dengan barang yang bekas. Jadi kalau ada iPhone 14 yang bekas baru sekolah, Bagi saya. kasihkan ke ketua arisan. Perasaan saya baru udah 14 dah. Bagus. Saya menyiapkan ibadah untuk akhirat tapi belum ikhlas. Tidak apa-apa. Jangan berhenti ibadah, berhenti tidak ikhlasnya. Dulu kita punya pengalaman belajar waktu sekolah dasar nggak ikhlas belajar. Apa kata orang tua? Lu kagak belajar, kagak gua kasih buat jajan. Takut tidak dikasih duit jajan, kita berangkat ke sekolah. Agak ikhlas banget. Tapi udah masuk ke perguruan tinggi, ikhlas mulai ada. Ada kesadaran, ada kedewasaan berpikir. Jadi kalau ada perasaan ibadah saya tidak ikhlas, ke majelis taklim tidak ikhlas, ikut pengajian tidak ikhlas, lawatan tidak ikhlas, ikut arisan tidak ikhlas pula, nggak apa-apa, ikut arisan tidak ikhlas. Yang penting bayar. Yang penting bayar. Lama-lama dikit nggak apa-apa. Penting duit nyampe. Ikut ke pengajian, ngaji kagak ikhlas, nggak apa-apa. Nggak ikhlas tapi masih ngaji, terus saja ngaji. Lama-kelamaan ikhlasnya yang ditinggalkan, ngajinya bakal terus. Ada ibu-ibu anaknya masuk ke perguruan tinggi, sudah begitu bisa dapat pekerjaan, ditanya, gimana sih Bu Haji, kok anaknya sukses? Alhamdulillah saya tahajudnya siang dan malam. Ini mau kencing doang. Jangan-jangan Idul Fitrinya juga seminggu sekali sholat sunatnya. Ada ikhlas, tapi tidak apa. Karena banyak hal yang kita lakukan sesungguhnya tidak ikhlas. Jangan berhenti ibadahnya, tetapi berhenti tidak ikhlasnya. Dan dulu ada cerita, Komanda, mursyid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah di Jawa Timur.
Suatu ketika pada malam-malam dia mau membablaskan tidurnya dan niat bangunnya subuh saja. Dia paksakan bangun karena ada perasaan, gimana kalau mursyid tidak tahajud, gimana kata jamaah saya. Dia tahajud. Hari Senin dia tidak berniat puasa, tapi datang tamu lalu dia paksakan puasa. Dia pikir, gimana kata jamaah saya kalau seorang mursyid tidak puasa, dia paksakan puasa. Selesai sholat dia tidak hendak zikir, mau meninggalkan zikirnya lalu dia berbisik. Gimana kata santri saya kalau mursyidnya tidak zikir? Dia sampai pada puncak kesadaran spiritualnya. Dia menyadari seluruh ibadah yang dia lakukan, sholat malamnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya tidak ikhlas lagi. Semata-mata karena julukan disebut tuan guru, disebut kiai, disebut ulama, dan dipanggil mursyid oleh jamaahnya. Maka dia pergi ke pasar, sampai di pasar nyolong ayam. Astagfirullah. Digebukin sama orang sepasar, berdarah-darah seluruh tubuhnya, berlinang air matanya, merintih bibirnya kesakitan, tetapi hatinya tersenyum. Inilah keindahan menemukan keikhlasan. Jika sholat malam lagi, jika berzikir kembali, jika baca Quran, jika puasa Senin dan Kamis, bukan karena julukan mursyid, kiai ataupun tuan guru, karena julukan-julukan itu sudah tercerabut di jamaahnya, tetapi kata dia beribadah semata-mata karena Allah. Itu petualangan mencari keikhlasan. Hanya cerita ini tidak merekomendasikan buat cari ikhlas. Besok kita rame-rame nyolong ayam di pasar kan? Karena ikhlas itu seperti garam. Sayur kalau tanpa garam agak enak, Hambar. tapi kalau dikasih garam tidak hambar lagi. Garam menghadirkan rasa, warna garamnya tidak kelihatan. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang pandai menghadirkan rasa tanpa memberikan warna, mendahulukan fungsi sebelum posisi. Ini kalau dalam konteks sosial banyak sekali amal-amal yang kadang-kadang orang lain yang mengaku-ngakunya padahal ada jasa kita. Itulah orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang afdal, mukmin yang ikhlas. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.